Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apeligius Giovanni Fahik. Saya dari STKIP Sinar Pancasila Betul. Prodi saya Geografi. Di sini saya akan membahaskan tentang kerusakan flora dan fauna. Kerusakan flora dan fauna disebabkan oleh banyak faktor. Selain faktor alam, faktor manusia adalah sebagai pembunuh nomor satu untuk perusak flora dan fauna. Kenapa dikatakan demikian? Karena hampir 80% kerusakan flora dan fauna disebabkan oleh faktor manusia, dan setelah itu baru faktor bencana alam seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Faktor manusia yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna, salah satunya adalah pencemaran limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Mengapa demikian? Karena air adalah salah satu sarana yang diperlukan oleh flora dan fauna untuk bertahan hidup. Tidak hanya flora dan fauna yang ada di air saja, tetapi semua yang ada di dunia ini dapat dibayangkan apabila sungai yang hitam pekat dan berbau. Apakah mungkin Anda dan sungai dan tumbuhan dapat hidup dan bertahan lama? Mungkin apabila tumbuhan dan hewan tersebut hidup umurnya tidak akan lama, karena air tersebut mengandung banyak sekali zat-zat kimia yang dapat merusak kelangsungan hidup flora dan fauna. Sebagai contoh adalah limbah pabrik yang dibuang di sungai di kawasan industri di Bandung. Kemudian yang kedua adalah eksploitasi hutan. Adanya aktivitas manusia yang menebangi hasil hutan secara besar-besaran bisa membuat flora dan fauna mengalami kerusakan bahkan sampai mati. Ada beberapa jenis flora yang begitu pun mengalami pertumbuhan sangat lambat, seperti pohon jati, yang dimana untuk memperbaharuinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian yang ketiga adalah maraknya perburuan liar. Beberapa jenis fauna memikat daya tarik nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan fauna tersebut diburu oleh manusia, seperti badak, gajah, cendrawasih, harimau merupakan beberapa hewan yang menjadi perburuan manusia karena dinilai memiliki nilai ekonomis tinggi. Perburuan inilah yang bisa menyebabkan fauna berada pada batas kegunahan. Itulah faktor utama dalam kerusakan flora dan fauna. Tidak diragukan lagi bahwa flora dan fauna memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Bukan hanya manusia, sebenarnya antara manusia, hewan, dan tumbuhan, ketiganya ini memiliki ketergantungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satunya dari ketiganya terganggu, maka kehidupan yang lainnya pun akan terganggu, dan manusia harus merawatnya dan memahami fungsi lingkungan dengan baik. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus saling menjaga antara kita sebagai manusia, flora, dan juga fauna. Ada juga beberapa cara untuk melestarikan flora dan fauna. Yang pertama adalah membangun tempat perlindungan, membangun tempat rehabilitasi, menerapkan program pembangunan berkelanjutan, menetapkan status flora dan fauna, kemudian melakukan usaha pelestarian hutan, melakukan usaha pelestarian biota perairan, dan melakukan budidaya, serta melakukan penyuluhan dan pendidikan akan pentingnya pelestarian flora dan fauna sebagai kehidupan manusia dan semuanya. Itulah tentang kerusakan flora dan fauna dan upaya untuk pelestarian flora dan fauna tersebut. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya tutup dengan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.